Shalom Aleichem Besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita akan membuat judul tayangan begini ya. Daftar agama para nabi atau inilah agama para nabi. Bapak Ibu Saudara, ada juga orang yang saya sering menyebutkan klaimer, tukang ngeklaim, klaimer ya, tukang mengklaim. Oh, Nabi Musa itu agamanya sama dengan kami katanya. Ya. Para klaimer, tukang klaim ya. Semua nabi itu diklaim, Nabi Musa ya. Musa, Daud, Ibrahim. Ibrahim itu seagama dengan kami gitu ya. Ya. Umat klaimer, memang kerjaannya mengklaim, apa aja diklaim itu ya. Ya. Siapa itu Nabi Musa, Nabi Ibrahim katanya. Itu seagama dengan kami. Demikian pula dari umat-umat dari segitiga maupun dari Tritunggal juga mengklaim ya. Itu Nabi Ibrahim itu imannya sama dengan agama kami katanya. Ya. Ini Henry Tandianta ngasih tahu yang benar Alkitabiah ya. 200.000 pendeta dan Romo nggak ada yang bisa jawab seperti ini. Betul, tidak ada yang bisa. Inilah agama para nabi ya. Nabi itu ada di perjanjian lama, ada di perjanjian baru. Di perjanjian baru ada 10 nama nabi dipilih oleh Yesus ketika Yesus dalam tubuh kemuliaan. Milih nabi, 10 nabi perjanjian baru. Yang belum paham ke laut aja. Gagal paham akut ribuan tahun ya, yaitu tentang agama para nabi dan tokoh. Ya, para nabi dan tokoh pasti jawabannya full tafsir. Semua penyembah segitiga, penyembah Tritunggal jawabannya asal ngarang kalau ditanya agama para nabi dan tokoh-tokoh itu agamanya apa ya. Roma 5 ayat 13 dan 14 dari Adam sampai Musa belum ada agama, tidak beragama sebab belum turun Taurat. Perhatikan, Roma 5 ayat 13 dan 14, Adam sampai Musa. Belum ada agama sebab belum ada Taurat. Nama-nama nabi dan tokoh yang tidak beragama, belum ada agama, dari Adam sampai Musa adalah antara lain, ini antara lain ya. Adam, Henoh, Nuh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, dan nama-nama lain sejaman dengan mereka adalah nama-nama tokoh dan nabi yang belum beragama. Mereka disebut orang percaya beriman kepada Yahweh, yaitu Yesus Roh. Dari yang saya sebut tadi, Adam, Henoh, Nuh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, yang disebut nabi hanya Ibrahim. Kejadian 20 ayat 7. Abraham itu seorang nabi. Selebihnya Adam itu bukan nabi ya. Henokh bukan nabi, Nuh bukan nabi. Ya, nabi pertama Alkitab adalah Ibrahim atau Abraham. Dari sini aja udah tepuk jidat ya toh. Ya, Anda mengatakan bahwa Nuh itu juga nabi katanya. Ya. Ya sekarang logika sederhana, zaman Nuh orangnya baru berapa? Masuk perlu nabi, terus belum bisa baca tulis juga. Huruf-huruf belum baku. Ya. Ingat belum baku ya. Baru pertama kali itu Ibrahim, ya, Kejadian 20 ayat 7. Itu pun belum nulis kitab. Ya, saya ulang, nama-nama yang saya sebut Adam, Henoh, Nuh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, dan nama-nama lain yang sejaman dengan mereka itu belum beragama. Apakah Anda mau mengklaim Ibrahim itu sesuai dengan agama kami gitu? Yusuf, ya toh, Yakub, Ishak, ya toh. Ada Ismail juga di sini. Ismail juga satu agama dengan kami.
mereka belum beragama, belum ada agama. Clear sampai sini? Tepuk jidat ya Pak, tepuk jidat. Ini kan kebenaran Alkitab. Kalau Anda pikirannya cuma pengen bantah melulu, berarti Anda belum siap menerima kebenaran Alkitab. Kalau HTD ngomong Alkitab apa bisa dibantah? Nggak bisa. Ya, lalu inilah orang-orang beragama itu, yaitu era Musa sampai kitab nabi-nabi. Dengan turunnya Taurat dan kitab nabi-nabi, agama yang dimaksud adalah agama Yahudi. Jadi Yahudi itu agama, Yohanes 3 ayat 1, agama iya, bangsa iya, Matius 2 ayat 2. Jadi Yahudi itu bangsa apa agama Pak? Bangsa iya, Yahudi iya. Hanya ada satu agama di dunia itu, yaitu agama Yahudi. Syarat agama terpenuhi di dalam agama Yahudi, yaitu yang pertama tentu saja punya sesembahan, yaitu Yahweh. Kemudian punya kitab. Nah, kitabnya itu ya kitab nabi-nabi, itu ditulis Musa sampai Maleaki. Kemudian ada ritual atau aturan keagamaan yang disebut Taurat. Ya. Ada kitab sucinya ya, kitab sucinya Perjanjian Lama itu ya. Inilah daftar tokoh dan nabi beragama Yahudi. Musa. Jadi Musa itu agamanya Yahudi, Pak. Betul. Ini ayat Alkitab. Musa, Harun, Yosua, Daud, Sulaiman, Yunus, Samuel, Esra, dan semua nabi Perjanjian Lama sampai Maleaki. Ya, silakan disebut yang lain ya. Ada Mika dan lain sebagainya. Ini saya nyebut beberapa. Semua nabi sampai Maleaki, mereka semua adalah tokoh dan nabi-nabi beragama Yahudi. Nabi terakhir beragama Yahudi adalah Maleaki, yang meninggal sekitar 400 sebelum Masehi. Jadi saya clearkan dulu. Satu-satunya agama di jagat raya adalah agama Yahudi. Di situ punya Allah yang disebut Yahweh. Kemudian punya kitab suci, yaitu yang disebut oleh Yesus di dalam Lukas 24 ayat 44. Taurat Musa, kemudian kitab nabi-nabi dan Mazmur. Dia punya aturan atau ritual keagamaan yang disebut Taurat. 613 perintah dan larangan Taurat, ya. Kemudian ada gedung tempat beribadah disebut Bait Allah. Jadi syarat sebuah agama di dalam Alkitab ditulis di situ. Saya balik dari bawah ya. Punya gedung ibadah disebut Bait Allah. Kemudian punya kitab suci. Untuk konteks agama Yahudi adalah Perjanjian Lama atau Tanak. Punya sesembahan yaitu Yahweh. Kemudian punya ritualnya itu yaitu Taurat. Punya nabi nggak? Banyak nabinya ya, karena kitab nabi-nabi tadi ya. Terpenuhi 4 syarat sebuah agama ya. Kemudian apa tadi ya? Bentar ya. Udah, perhatikan syarat sebuah agama. Punya kitab suci, yaitu Perjanjian Lama. Punya aturan agamawi, yaitu Taurat. Punya gedung ibadah, yaitu Bait Allah. Dan punya sesembahan, yaitu Yahweh. Jadi saya ulang, satu-satunya agama di Alkitab adalah agama Yahudi. Sebelum Musa, tidak ada agama. Jadi sekarang baru jelas ya, Adam sampai Musa bukan orang beragama, tapi orang percaya. Disebut orang percaya atau orang beriman. Makanya Abraham itu bapak orang percaya, bapak orang beriman, bukan bapak orang beragama. Belum ada agama. Pak, ini jungkir balik. Jadi Adam sampai Musa belum ada agama, belum ada. Jadi jangan mengklaim itu Ibrahim itu agamanya sesuai agama kami. Belum ada agama. Agama itu baru muncul Musa sampai Maleaki. Di situ ada sesembahan yaitu Yahweh. Yahweh adalah Yesus Roh.
Yahweh itu Yesus roh. Anda yang belum paham ke laut aja. Yesus itu jadi Allah bukan dari kemarin sore, dari sejak sebelum segala abad. Makanya Yahweh itu Yesus roh. Musa ketemu Yahweh, ini Musa nyembah Yahweh ya. Kemudian punya apa tadi? Punya sesembahan Yesus roh atau Yahweh, punya kitab sudah pasti, kitab suci ya toh, Alkitab, Perjanjian Lama tentu saja. Punya nabi-nabi ya, kitab-kitab nabi-nabi itu. Punya gedung yaitu Bait Allah ya. Oke. Perhatikan berikutnya, Yesus mengakhiri agama Yahudi. Yesuslah yang menurunkan agama Yahudi melalui pertama kali dia tulis pakai jarinya, jari Allah di dalam Keluaran 31 ayat 8 itu. Dia menulis loh batu itu pakai jari Allah. Itu awal mula turun perintah Allah, ya, agama. Jadi yang menurunkan agama Yahudi adalah Yesus melalui Musa tentu saja. Nanti berlanjut terus sampai kitab nabi-nabi. Lalu Yesus juga yang mengakhiri agama Yahudi. Perhatikan baik-baik ya. Pertama, sesembahan agama Yahudi yaitu Yahweh dibentuk jadi manusia namanya Yesus. Yesaya 43 ayat 10. Ini menggenapi juga Yohanes 1 ayat 14 ya. Yesaya 43 ayat 10. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, setelah aku tidak akan ada lagi. Artinya Allah dibentuk cuman satu kali. Memahami Yesaya 43 ayat 10, khusus yang pernah makan bangku sekolah. Kalau Anda tidak makan bangku sekolah, maka Yesaya 43 ayat 10 akan mengatakan tidak ada Allah dibentuk. Perhatikan baik-baik Yesaya 43 ayat 10, kalau pikiran Anda mengatakan tidak ada Allah dibentuk, Anda belum makan bangku sekolah. Tolong bangku sekolah dimakan. Anda yang sudah sekolah akan mengatakan sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, setelah aku tidak akan pernah ada lagi. Artinya Allah dibentuk cuma satu kali. Yaitu sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14, namanya Yesus ya. Maka sejak Yesus lahir tidak ada lagi yang menyembah Yahweh. Perhatikan baik-baik. Sejak Yesus lahir tidak ada yang menyembah Yahweh. Hari ini masih banyak yang menyembah Bapa Yahweh. Mikir, sejak Yesus lahir tidak pernah ada yang nyembah Yahweh ya, termasuk Maria dan Zakaria ya. Maria ibunya Yesus dan Zakaria bapaknya Yohanes. Lukas 1 ayat 46, 47, 49, 67. Tadinya imam itu pasti nyembah Yahweh, Maria itu pasti nyembah Yahweh. Sejak Yesus lahir tidak ada lagi yang nyembah Yahweh ya. Di Perjanjian Baru tidak ada kata Yahweh. Maka dari itu di Perjanjian Baru tidak ada Yahweh, Tuhan Guru Besar semua udah nggak ada. Lalu Taurat batal setelah digenapi oleh Yesus dengan mati di kayu salib, Efesus 2 ayat 15. Maka 613 perintah dan aturan Taurat batal. Yang ketiga, Alkitab Perjanjian Lama berlanjut ke Perjanjian Baru sebagai sebuah kesatuan. Menggenapi Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Yesus berkata, aku akan membuat perjanjianku yang baru. Akhirnya gedung Bait Allah pun diruntuhkan tahun 70 Masehi oleh tentara Romawi, menggenapi perkataan Yesus Matius 24 ayat 2. Maka sejak tahun 70 Masehi agama Yahudi resmi bubar, yang membubarkan Yesus bukan orang lain. Maka Yesus berkata di dalam Wahyu 2 ayat 9 dan Wahyu 3 ayat 9, Anda yang masih sok beragama Yahudi, kamu disebut jemaah iblis. Perhatikan, Anda yang masih nyembah Yahweh, lalu Anda pelintir jadi Bapa Yahweh. Yesus berkata, jemaah iblis. Yesus yang menurunkan agama Yahudi, Yesus juga yang membatalkan atau mengakhiri agama Yahudi. Allahnya dibentuk jadi manusia. Ya, lalu Tauratnya dibatalkan. Gedung ibadahnya sebagai simbol agama diruntuhkan. Sampai hari ini nggak ada itu gedung Bait Allah. Lalu Alkitabnya, kitab sucinya nyambung dengan Perjanjian Baru. Makanya orang Yahudi yang asli itu pasti jadi Kristen. Yahudi asli jadi Kristen. Kalau Yahudi KW yang menduduki kursi Musa,
Matius 23 ayat 2, jadilah Yahudi yang sekarang ini, penyembah Yahweh, penyembah Bapa Yahweh, penyembah Hashim. Penyembah Bapa Yahweh itu ya nggak ngerti cara mikirnya saya itu. Ya. Sudah jelas Yahweh itu tidak ada di Alkitab Perjanjian Baru. Cari kata Tuhan huruf besar semua nggak ada. Maria saja ganti kok nyembahnya. Zakaria aja ganti kok. Kamu kok masih nyembah Yahweh? Ya, Yahweh udah nggak ada. Mikir. Ya. Lalu kembali lagi ke iman, bukan agama. Maka muncullah Kristen. Nah, berdasar Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, beriman itu hanya kepada Kristus Yesus, bukan lagi agama, tetapi iman atau faith. 2 Timotius 3 ayat 15. Jadi sekarang ini sejak Yesus lahir, ya pengajaran Yesus itu tidak ada lagi orang beragama. Ini menurut Alkitab. Sekali lagi, menurut Alkitab, sejak Yesus tidak ada orang beragama, tetapi orang beriman. Makanya Kristen itu bukan agama. Lanjutan ya. Karena Kristen bukan agama, maka Kristen tidak ada tempat ibadah. Ya, bait Allah nggak ada, gedung gereja nggak ada. Karena Kristen itu bukan agama. Ya. Kemudian tidak ada ritual agama. Ya, kitab suci ada, Allahnya ada. Kan syarat agama ada 4. Ada Allah, ada kitab sucinya. Kitab suci tentu saja ada, di situ ada nabi-nabinya. Kemudian ada gedungnya, tempat ibadah, simbol gedungnya. Kemudian ada ritualnya. Ritualnya Taurat batal, gedungnya tidak ada. Maka Yesus berkata melalui Paulus di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tubuhmu itu bait Allah. Jadi kekristenan itu tidak lagi pakai gedung. Makanya orang Kristen dilarang bangun gedung gereja. Ini loh bait Allah itu ini. Bukan gedungnya. Jadi membangun gedung gereja 100% dosa. Karena Kristen bukan agama. Ya. Bangun gedung gereja itu dosa. Ya, 100% dosa membangun gedung gereja. Jika Anda masih menjalankan Taurat, itu juga 100% dosa. Nah, sekarang very clear. Jadi, satu-satunya agama itu cuma agama Yahudi. Nabi-nabi yang beragama Yahudi itu mulai Musa sampai Maliaki. Ya, di dalam Musa sampai Maliaki, sebut aja itu Musa, Yosua, terus Daud, terus itu sampai Maliaki. Itulah orang beragama Yahudi, nabi beragama Yahudi. Yang sering gagal paham adalah Adam sampai Musa. Lalu Anda klaim Ibrahim itu agama kami. Terus siapa lagi? Nuh itu beragama kami. Saya kasih tahu, Alkitab menulis Adam sampai Musa bukan orang beragama. Lalu ada 10 nabi Kristen, yaitu nabi Kristen Perjanjian Baru, ya. Di antaranya Saulus, Barnabas, Lukius, siapa lagi tuh? Yaitu itu. Terus ada Agabus, ada Yudas dan Silas, ada Yohanes Pembaptis, ya. 10 nabi Perjanjian Baru itu semua Kristen, ya. Kristen itu bukan agama. Jadi Kristen tidak boleh membangun gedung gereja, Kristen tidak boleh memakai ritual agama. Taurat batal, yaitu gedung-gedung ibadah bait Allah dirobohkan. Jadi ingat, sebagai orang Kristen hanya perlu punya iman, ya, dan punya kitab suci. Hanya itu. Ya, kalau Anda membangun gedung gereja, artinya Anda sebagai agama. Maka Anda harus memperlengkapi dengan ritual. Taurat dipakai lagi. Anda bukan Kristen. Clear? Jadi jangan mengklaim ya. Ya, saudara-saudara yang tukang klaim, ya, klaimer itu dikit-dikit mengklaim. Nabi itu seagama dengan kami katanya. Bahkan Yesus dibilang seagama dengan kami. Ya. Ya, Yesus orang Yahudi, ya. Yesus itu tidak beragama Yahudi tapi sebagai orang Yahudi. Kan Yahudi itu ada agama, ada orang. Yesus tidak menjalankan ritual-ritual Yahudi tapi ya sunat iya ya, sebagian dia lakukan itu, ya. Dia hanya datang untuk menggenapi, setelah menggenapi mati untuk membatalkan Taurat. Orang nggak pernah paham ini toh. Selalu pendeta Roma itu selalu mengandalkan Matius 5, 17, 18. 5 ayat 17 18. Yesus datang tidak membatalkan, menggenapi. Itu kan Yesus datang. Yesus mati, kamu pernah baca nggak?
Yesus datang tidak melenyapkan Taurat atau tidak meniadakan Taurat tapi menggenapi, betul, itu Yesus datang. Lah Yesus mati membatalkan. Clear? Jadi mulai sekarang jangan malu-maluin, jangan memalukan umat, apa yang saya sering menyebutnya umat klaimer, tukang klaim, dikit-dikit ngeklaim ya toh. Nabi itu seagama dengan kami, nabi itu seagama dengan kami. Mikir, think smart. Gitu. Ada era orang tidak beragama Adam sampai Musa. Satu-satunya agama dunia cuman Musa sampai Maleaki, yaitu Yahudi, agama Yahudi. Lalu setelah Yesus tidak ada orang beragama menurut Alkitab. Ya, kalau Anda beragama harus ada ritual agama, harus ada Allah yang kamu sembah, harus ada tempat ibadah, dan harus ada kitabnya. Ya, Kristen bukan agama, maka Kristen tidak mendirikan tempat ibadah, tidak ada perintah dari Yesus untuk mendirikan gedung gereja. Ya, ada tayangan saya tentang hal itu ya. Kemudian tidak ada ritualnya, Taurat tidak boleh, yaitu halal haram, sunat, apalagi dan lain sebagainya. Ya. Clear? Ya. Jadi sekarang sudah tahu daftar agama para nabi. Ya, that's it. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.